Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Lebih dari sebulan terakhir ini, fokus perhatian publik secara nasional, bahkan juga internasional itu juga tertuju pada satu peristiwa. Skandal pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang didalangi oleh mantan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo yang semula itu dicitrakan sebagai korban orang yang dizalimi, saat ini juga terancam bakal dipidanakan bersama Verdi Sambo. Dugaan sementara laporan palsu dan menghalang-halangi proses hukum. Tetapi tetap saja terbuka kemungkinan dia juga terlibat dalam pembunuhan berencana. Ini masih berupa dugaan ya dari beberapa fakta-fakta. Inspektorat khusus itu kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto sedang mendalami itu. Sementara pengacara keluarga mendiang Yosua Huta Barat itu sudah berencana melaporkan Putri dalam soal laporan palsu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Kasus ini belum tuntas, tiba-tiba kita dikejutkan oleh berita-berita lain. Ini berkaitan dengan kepolisian. Kepala Satuan Narkoba atau Kasat Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat, AKP Edi Nurdin Masa, ditangkap tim dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Mabes Polri dengan barang bukti sebanyak 101 gram sabu. Ini kelihatannya Direktorat Tindak Pidana Narkoba ya. Bareskrim Mabes Polri ya. Di Palu, Sulawesi Tengah itu Direktorat Propam itu menangkap seorang polisi berpangkat Bribtu, Brigadir 1 dengan inisial D karena dia menerima suap dari para calon siswa sekolah Bintara. Ini dari mobil yang kendarinya saja polisi atau di divisi Propam itu menyita uang dengan total senilai ini kalau untuk skala daerah ini saya kira cukup besar, yakni 4,4 miliar. Di Jakarta Pusat pada awal bulan lalu, tepatnya tanggal 3 Agustus, itu ada seorang polisi menembak rekannya. Narasi yang berkembang itu adalah polisi tembak polisi. Tapi menurut penjelasan Kepala Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulfan, hal itu terjadi karena kelalaian. Ada salah satu anggota ini Brigadir AS membersihkan selongsongnya karena kelalaian, dia memasukkan senjata ke rosternya dan tanpa sengaja mengenai temannya yang sedang istirahat di depannya. Itu kata Endra Zulfan. Walau sudah ada penjelasan resmi, namun publik masih bertanya-tanya, benarkah itu karena faktor ketidaksengajaan atau sebenarnya memang benar narasi sebelumnya, yakni adanya tembak-menembak. Saya kira polisi jangan buru-buru menyalahkan publik kalau sekarang itu publik selalu skeptis, bahkan cenderung tidak mempercayai apapun penjelasan dari polisi. Apa boleh buat kasus skandal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo itu membuat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian saat ini mencapai titik nadir. Jadi apapun yang dikatakan oleh polisi tidak akan dipercaya. Dari misalnya, kenapa? Karena dalam kasus Verdi Sambo itu dari semula dikatakan sebagai tembak-menembak, ternyata kemudian terbongkar bahwa itu hanya skenario palsu. Ini bukan Verdi Sambo ini bukan hanya mengarang cerita, tapi Verdi Sambo itu merekayasa cerita dan dia tidak tanggung-tanggung, dia melibatkan banyak sekali polisi lainnya, mulai dari beberapa jenderal di divisi Propam, juga kepala Puslap 4, puluhan perwira menengah yang tersebar di divisi Propam, kemudian Bareskrim, Polda Metro Jaya sampai di Polres Jakarta Selatan.
Ini untung Polsek dari Pancoran atau Polsek Duren 3 nggak dilibatkan ya di sini ya. Total yang diperiksa itu sejauh ini penting digariskan ya karena sangat mungkin berkembang. Sudah ada 63 orang dan yang sudah dikenakan hukuman disiplin itu 36 orang. Beberapa orang diantaranya itu dikurung di tempat penahanan khusus. Anda bisa membayangkan ya kerusakan yang terjadi akibat ulah Sambo ini. 4 orang jenderal dicopot dari jabatannya. Di divisi Propam itu Kapolri melakukan sapu bersih, mulai dari kepala divisinya, yakni Ferdi Sambo, 2 kepala biro, ini terdiri dari 2 orang brigjen dan juga sekretarisnya, ini komisaris besar nih ya. Sementara kepala Puslap 4 itu juga dicopot. Kapolres Jakarta Selatan, ini pangkatnya juga Kombes, dicopot bersama dengan Kasat Reskrimnya. Kemudian di Polda Metro Jaya itu ada 5 orang perwira menengah yang dicopot dan ditindak. Dari 5 orang itu, 3 diantaranya adalah kepala subdirektorat di Direktorat Subdit ya, Kasubdit ya. Jadi kepala subdirektorat di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ini reserse kriminal umum di Polda ini boleh di Polda Metro Jaya ini boleh bilang ini lumpuh ya, ompong giginya. Peristiwa seperti ini sejauh catatan kita itu belum pernah terjadi ya sepanjang sejarah kepolisian Republik Indonesia. Bersih-bersih internal polisi karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang petinggi, seorang bintang 2 terhadap ajudannya sendiri, orang paling dekat ini di luar selain keluarganya. Bersama dengan bersih-bersih itu, beberapa Polda juga melakukan operasi besar-besaran judi online. Polda Sumatera Utara dalam 2 pekan terakhir mengobrak-abrik bisnis judi online. Sejumlah pelaku ditangkap, beberapa bandar judi yang ada yang ditangkap tapi yang kabur ke luar negeri itu kemudian juga segera ditangkal dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Polda Metro Jaya juga melakukan operasi besar-besaran judi online di berbagai wilayah. Di Jakarta Utara saja itu ada 78 orang yang ditangkap. Sejumlah Polda lain juga sangat gencar melakukan operasi membongkar judi online ini. Di Polda Jawa Timur itu kabarnya sudah ada 800 orang yang ditangkap. Tapi ini kelihatannya dari operasi dalam beberapa bulan terakhir, bukan dalam sebulan terakhir setelah meledaknya kasus Ferdi Sambo. Operasi ini seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, merupakan instruksi dari Kapolri. Semua judi online berkode 303 harus disikat habis. Tidak jelas apakah operasi sikat habis, operasi sapu bersih kode 303 ini, judi online ini ada kaitannya dengan penangkapan Ferdi Sambo. Di media sosial kan sudah beberapa waktu yang lalu sudah beredar informasi Ferdi Sambo adalah para pelindung bandar judi online. Dana yang dikumpulkan dari para bandar inilah yang digunakan oleh Ferdi Sambo untuk membiayai operasi-operasi Satgas Merah Putih yang dipimpinnya. Tetapi juga banyak disebutkan bahwa spekulasinya begitu ya di media. Sekali lagi saya katakan ini spekulasi di media itu juga setoran untuk para petinggi-petinggi di lingkungan kepolisian. Sejak kemarin itu di media sosial beredar grafik yang disebut sebagai kekaisaran Ferdi Sambo. Dan tumpuannya itu adalah judi online. Tidak jelas apakah grafik itu benar, tapi sekali lagi karena tingkat kepercayaan publik terhadap polisi saat ini tengah berada di titik terendah, publik itu cenderung mempercayainya. Ini bahkan kalau toh nantinya ada bantahan dari kepolisian, publik mungkin akan tetap percaya dengan versi yang beredar di media sosial karena saya lihat ini sangat masif ya. Saya sendiri itu selain di grup-grup yang WhatsApp grup yang saya bergabung, itu dari personal puluhan. Saya tidak berlebihan ya. Ini puluhan orang yang mengirim ke saya info ini. Tapi saran saya, apapun ya persepsi publik, ini saran saya kepada kepolisian, ini tetap harus ada penjelasan yang diberikan. Lebih baik ada penjelasan yang jujur itu dibandingkan dengan membiarkan isu itu berkembang liar. Nah, balik lagi ke kasus kasat narkoba ya di Kerawang, Jawa Barat tadi. Bayangkan seorang kasat reserse narkoba yang harusnya menjadi polisi pemberantas peredaran narkoba itu malah jadi bandar narkoba yang mensuplai narkoba ke sejumlah tempat hiburan di Kerawang bahkan sampai di Kota Bandung. Ini betul-betul masuk kriteria serusak-rusaknya polisi. Aparat negara yang dipercaya untuk melindungi warga dari peredaran narkoba itu malah jadi bandar narkoba. Ini betul-betul super parah.
kasus di Palu itu juga jangan dianggap remeh. Ini adalah suap dalam proses penerimaan calon siswa Bintara Polri ya. Ada 18 orang calon dan uang suap yang disita 4,4 miliar tadi. Artinya rata-rata ini kalau kita bagi, calon siswa itu menyetor 250 juta per orang. Bayangkan, untuk menjadi polisi mereka harus menyuap ratusan juta rupiah. Kita nggak perlu kaget kalau kemudian ketika menjadi polisi dia berlaku gila, mengembalikan uang suap dari orang tuanya. Ini kan rata-rata pasti adalah uang suap dari orang tuanya yang sumbernya itu bisa macam-macam. Ada yang saya pernah bicara juga dengan seorang polisi, misalnya dia menjual tanah orang tuanya untuk biaya masuk kepolisian, jual ternak, bahkan juga rumah, atau bahkan juga perhiasan simpanan emaknya termasuk yang digunakan sehari-hari. Suap menyuap untuk masuk ke pendidikan calon polisi ini adalah hulunya, ibarat sebuah mata air, bila hulunya kotor, keruh, maka sampai ke hilir juga akan kotor dan keruh. Dari sinilah barangkali kita bisa mulai mengurai kekacauan, keruwetan di dunia kepolisian kita hari-hari ini. Untungnya si anggota polisi ini ditangkap oleh Propam. Jadi setidaknya kita bisa memberi bukti, bukan kita maksud saya, setidaknya polisi bisa memberi bukti walaupun kepala divisinya bejat, kepala divisi Propamnya itu bejat, tapi anak buahnya mentalitasnya tetap terjaga. Tidak semua polisi buruk, di tengah citra polisi yang hancur-hancuran gara-gara Ferdy Sambo. Di tengah gaya hidup hedonis para polisi dan keluarganya, tercermin setidaknya dari kendaraan-kendaraan, mobil-mobil dan rumah-rumah mewah yang dimiliki oleh Ferdy Sambo, ternyata masih banyak polisi yang waras, yang melihat praktek suap itu harus dihajar. Mungkin Anda sempat memperhatikan ya, saya tidak menggunakan kata oknum. Faktanya dia memang polisi. Saya nggak sepakat dengan istilah-istilah yang eufemisme menghaluskan makna itu ya. Misalnya ditangkap, disebutnya diamankan gitu. Faktanya ditangkap. Dan ini soal oknum ini kan biasanya digunakan kalau buruk. Itu kalau buruk stigmanya kemudian dibuat itu oknum. Tapi kalau baik itu institusi. Nah, saya tetap menyerukan kepada teman-teman media untuk tidak menggunakan eufemisme dalam bahasa ya. Digunakan aja bahasa yang lugas, karena dari situlah sebenarnya eufemisme inilah dimulai, kemudian kita ya semacam ada pembiaran kalau terjadi kan itu oknum, akan bukan lembaga kepolisian, atau itu oknum wartawan, kan bukan wartawan. Tetap saja dia adalah wartawan, itu mesti kita jelaskan. Di Palu ya, di Palu tadi, Sulawesi Tengah tadi, anggota polisi yang ditangkap itu hanya berpangkat Bribtu, Brigadir 1. Ini hanya Bintara. Kalau di tentara ini sekelas sersan. Anda pasti bertanya-tanya ya, apa mungkin seorang sersan itu bisa mengatur lolos tidaknya seorang calon siswa? Apa tidak melibatkan pangkat dan jabatan yang lebih tinggi? Sementara saran saya kita pegang dulu ya penjelasan dari Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah. Penangkapan sang Bribtu itu terjadi beberapa hari lalu, namun tidak segera dirilis ke publik karena dilakukan pengembangan untuk membongkar fakta apakah ada anggota lain yang terlibat. Namun karena dari penyidikan diketahui dia hanya pelaku tunggal, maka kasusnya kemudian dirilis ke publik. Kalau betul penjelasan dari Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah tadi, kemungkinan ini kasus Bribtu D namanya kalau tidak salah ya. Ini semacam tipu-tipu saja ya. Mana mungkin seorang Bintara itu bisa mengatur lolos tidaknya seorang calon siswa. Kan ada panitia seleksi yang melibatkan sejumlah perwira. Nah, kalau tipu-tipu biasanya ini untung-untungan saja ya. Kalau nanti dia lolos, padahal tanpa suap menyuap, ya duitnya akan hilang. Tetapi kalau yang tidak lolos, mungkin bisa duitnya dikembalikan lagi. Itu modus penipuan bisa saja seperti itu. Jadi kasus ini saya kira jelas sangat berbeda dengan skandal dari Ferdy Sambo. Kalau waktu itu Ferdy Sambo telat dirilis karena mengatur skenario palsu, mencoba merusak dan menghilangkan barang bukti, kemudian TKP-nya juga dibersihkan. Kasus penangkapan di Palu itu tidak segera dirilis dengan tujuan mengungkap keterlibatan anggota-anggota lain atau pihak-pihak lain. Berbagai kasus tadi, wabil khusus skandal Sambo, mendorong kita untuk bertanya-tanya, fenomena apa ini? Apa yang salah dengan polisi kita? Sebuah lembaga yang harusnya kehadirannya selalu kita rindukan, karena mereka adalah para pelindung dan pengayom rakyat. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.